Medan baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya video pemukulan yang dilakukan oleh seorang kepada siswa ya. Nah, jadi sekarang pelakunya kan sudah ditangkap, sudah ditetapkan tersangka. Kita hormati pihak kepolisian, kita beri apresiasi mengusut cepat dan tepat ya. Nah, cuman sekarang masalahnya yang beredar di masyarakat ini, kenapa pelaku tidak ditahan? Nah, ini dia jawabannya. Ya kan? Ya, polisi mungkin menggunakan pasal 21 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 81 ya. Ya kan? Di situ pasal 21 ayat 4 ada poin A dan poin B. Poin A-nya itu dikatakan bahwa yang dapat ditahan itu hanya yang 5 tahun penjara ya. Ya, minimal 5 tahun penjara. Tapi dia ada dia perbuatan-perbuatan tertentu ya kan yang diatur di pasal KUHP. Dia tidak sampai 5 tahun pun tapi dia bisa ditahan. Itu di ayat B-nya. Nah, kita lihat di ayat B, di huruf B ya. Di huruf B ada tuh 351 ayat 1 ya. Itu dia perbuatannya. 351 ayat 1 itu penganiayaan. Walaupun penganiayaan itu di KUHP tidak sampai 5 tahun, ya kan, walaupun penganiayaan di pasal 351 itu 2 tahun 8 bulan ancamannya, tapi berdasarkan pasal 21 ayat B huruf B tersebut, ayat 4 huruf B tersebut, 351 ayat 1 termasuk tindak pidana yang dapat ditahan. Oke? Nah, kemudian apa pasal yang disangkakan kepada pelaku ini? Ya kan sama-sama penganiayaan itu, tapi karena ini dilakukan terhadap anak di bawah umur, ya kan, dilakukan karena dia masih sekolah, maka digunakanlah lex specialis derogat legi generali. Digunakanlah peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 80. Nah, di pasal 80 dia. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 76C, jadi ancaman hukumnya 3 tahun 6 bulan di bawah 5 tahun. Jadi mungkin itu dasar kepolisian tidak menahan karena dia bawah 5 tahun. Oke, kemudian kalau anak tersebut luka berat dia bisa sampai 5 tahun, kalau mati bisa sampai 15 tahun. Nah, ini kan si anak tadi tidak luka berat, tidak mati. Ya mungkin dikenakan di ayat 1-nya 3 tahun ancamannya ya. Apakah sudah tepat dia tidak ditahan? Ya kan, bagaimana? Menurut hukum. Ya, ini menurut pandanganku ya. Menurut pandanganku, karena di pasal 21 ayat 4 huruf B tersebut ada pasal 351 yang dapat ditahan, itu kan tindak pidana penganiayaan. Maka pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak ini itu termasuk delik, termasuk tindak pidana yang dapat ditahan. Boleh ditahan. Karena 351 ayat 1 saja dia boleh ditahan. Undang-undang umumnya, apalagi undang-undang khususnya. Maka harusnya boleh ditahan. Nah, namun menahan seseorang itu kembali lagi ke wewenang penyidik, ya, wewenang penyidik. Ya, kalau penyidik menilai dia kooperatif, ya, tidak dikhawatirkan mengelarikan diri, tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, ya kan? Ya, penyidik boleh tidak menahan, ya. Tapi tindak pidananya itu termasuk tindak pidana yang boleh ditahan, ya. Nah, itu dia. Walaupun di bawah 5 tahun itu termasuk tindak pidana yang boleh ditahan. Karena apa? Karena di pasal 21 ayat 4 huruf B ada di situ pasal 351 ayat 1 termasuk tindak pidana yang bisa ditahan. Maka pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak itu sama-sama penganiayaan, hanya karena di korbannya anak maka digunakan lex specialis. Maka seharusnya itu dapat juga ditahan. Nah, cuman kembali kepada penyidik.